Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Dan kembali lagi bersama kami dengan webinar CEP di pagi hari ini, begitu. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah sempat mendengarkan dan juga berdiskusi bersama begitu terkait dengan webinar CEP yang di sesi yang pertama kaitannya dengan micromanagement. Nah, di sesi yang kedua ini kita juga akan membahas topik yang tidak kalah menarik, begitu dengan juga speaker yang juga tidak kalah kerennya. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa berdiskusi secara lebih lanjut. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu berkan lebih lanjut begitu ya tentang CP. Dan CP sendiri adalah sebuah program pembelajaran berbasis psikologi yang berada di bawah naungan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. CP sendiri menawarkan program pembelajaran yang terstruktur yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan edukasi serta sertifikasi para praktisi dan profesional di bidang pengelolaan SDM dan juga human capital. Program ini ditujukan bagi praktisi yang berada pada tataran HR eksekutif, HR profesional, tim leader, mid management, ataupun supervisor yang ingin memperkaya pengetahuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. CEP tidak hanya menawarkan materi pembelajaran yang terjamin mutunya dan terjamin disampaikan oleh pakar dan akademisi berpengalaman di bidangnya, tetapi juga membuka peluang bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan formal. Nah, pada webinar kali ini, tadi kita sudah mengikuti atau mungkin beberapa dari peserta sudah sempat hadir begitu ya di sesi yang pertama. Dan pada yang sesi kedua ini kita akan membahas tentang Gen Z secara khusus, tantangan dan juga potensinya. Dan di sini saya Thomas akan memandu jalannya webinar sesi yang kedua ini dengan judul Gen Z, tantangan dan juga potensi di tempat kerja. Tapi kita hari ini juga akan sangat relevan, mungkin tadi sempat disinggung juga tentang Gen Z begitu ya. Gimana dinamikanya bersama di dalam dunia kerja gitu. Dan generasi muda ini mulai mendominasi dunia kerja. Mereka dikenal adaptif terhadap teknologi, penuh kreativitas, tetapi juga sering dianggap sulit berkomitmen dan lebih menuntut keseimbangan kerja dan juga hidup atau work-life balance yang kita kenal. Di satu sisi, mereka membawakan energi dan juga inovasi ke tempat kerja. Tetapi di sisi lain, tantangan dalam komunikasi lintas generasi dan ekspektasi terhadap budaya kerja bisa menjadi hambatan tersendiri. Kita akan membahas bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan potensi Gen Z sambil mengatasi tantangan yang muncul agar tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan juga produktif. Nah, bagaimana cara menghadapi dinamika ini? Itulah yang akan kita bahas dalam webinar sesi yang kedua pada hari ini. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa. Mungkin boleh kita sapa. Halo Pak Mariono, sudah bersama kami di sini. Oke, sepertinya masih kemute Pak. Untuk sore belum masuk. Oke, selamat pagi Pak Mariono. Pagi, Thomas. Oke, ya. Dan Pak Mariono mungkin terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir untuk webinar kita pada pagi hari ini begitu ya. Dan sebelumnya mungkin saya akan izinkan saya untuk memperkenalkan Pak Mariono terlebih dahulu begitu kepada teman-teman dan juga para audiens. Pak Mariono atau Pak Dr. Sumaryono ini adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang pengembangan dan juga perubahan organisasi. Pak Mariono memiliki fokus keilmuan mencakup berbagai aspek pengembangan organisasi, khususnya dalam kepemimpinan, kinerja karir generasi Y dan juga Z, serta psychological safety di lingkungan kerja. Dengan pengalaman dan keahliannya, beliau juga aktif melakukan penelitian dan berbagai wawasan mengenai tantangan serta strategi dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan juga berkelanjutan. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini. Dan dengan pendidikan dan juga pengalaman Pak Mariono yang luar biasa, pastinya akan banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat kita peroleh dengan Pak Mariono begitu. Nah, mungkin kita langsung saja untuk langsung ke sesi materi begitu Pak Mariono. Dan untuk sesi materinya nanti eh, sekitar 90 menit begitu. Misalkan nanti akan ada pertanyaan akan saya bantu. Dan untuk teman-teman audiens, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, jika nanti ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat atau boleh juga dimasukkan ke kolom di Slido begitu yang nanti akan dikirimkan di kolom chat untuk linknya begitu. Baik, untuk pemateriannya kepada Pak Moreno dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang ada di ruangan ini. Jadi, hari ini kita diskusi Saya ya, selamat pagi, pagi. Pak Ustadz. eh saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana aja, gitu ya. Eh apa sih yang menjadi mitos tentang generasi Z menurut Bapak dan Ibu atau menurut teman-teman yang ada di ruang ini? Nah, silahkan
Biasanya saya lupa tadi bilang Thomas buatin apa Mentimeter gitu kan ya. Oh, Tapi boleh Pak. Saya masih buatkan. masih sempat nggak? Masih Boleh? sempat nggak? Coba saya Oke. buatkan ya. Tapi itu pertanyaannya ya. Tapi sebelum sebelum nanti muncul Mentimeternya, saya ingin memprolog dulu tentang apa sih yang menyebabkan sebenarnya pembicaraan tentang generasi Z ini ya sama lah ketika mungkin saya masuk di dunia kerja, generasi baby boomer juga membahas gitu ya. Generasi X ini gimana ya gitu. Terus ketika ada milenial gitu ya, ada milenial, maka generasi eh, Z seperti saya itu eh, juga membahas gitu. Tapi secara prinsip sebenarnya apa sih yang membedakan antar generasi dan apa yang menyebabkan kemudian salah satu buku yang heboh di sekitar eh, 15 tahun atau 20 tahun yang lalu itu ada satu buku yang muncul dan sangat menghebohkan dunia per dunia kerja gitu ya, per dunia kerja. Nah, jadi di ranah ini buku itu berjudul The Generation gitu ya. The Generation karya seorang yang bernama Tab Scott. Setelah saya pelajari gitu ya buku itu karena saya diberi oleh almarhum Mbak Nela waktu itu. Semoga ini jadi amal baiknya Mbak Nela juga. Apa itu buku Top Scott itu saya baca dan akhirnya saya menemukan ada tiga kata kunci. Kenapa dia membuat sebuah proses yang disebut generasi gitu ya. Jadi generasi itu biasanya dibedakan karena tiga hal. Jadi dia muncul karena tiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan teknologi. Gitu. Jadi makanya semakin berkembang ini adalah semakin lama kemudian bagaimana mereka merespon teknologi gitu. Kalau generasi baby boomer merespon teknologi karena dia tidak eh, warga teknologi gitu ya, sehingga pasti biasanya mereka kebingungan. Jangankan generasi baby boomer, generasi X seperti saya misalnya, itu pun masih banyak yang gagap teknologi gitu ya. Saya sendiri juga juga paling kalau mau menggunakan gadget, menggunakan laptop dan sebagainya, paling mengoptimalkan ya mungkin nggak sampai 10 aplikasi gitu ya. Tapi kalau generasi milenial, generasi Z itu wah, sangat sangat apa canggih gitu ya, sangat ya karena mereka adalah warga teknologi gitu ya. Jadi sejak lahir itu mereka sudah berada di konsep teknologi gitu ya. Sehingga mereka cepat merespon. Itu pertama ya. Yang kedua karena krisis gitu ya. Jadi pengalaman krisis masing-masing itu menyebabkan karakteristik generasi itu menjadi berbeda gitu. Jadi ketika baby boomer itu krisisnya adalah Perang Dunia Kedua. Jadi mereka butuh keamanan gitu ya, keamanan secara finansial, keamanan kepastian gitu. Maka orientasi yang dulu ada itu biasanya ya baby boomer ini berkembang untuk kemudian menata diri di apalagi setelah era industrialisasi gitu ya. Nah, oke sambil prolog ini teman-teman boleh langsung ini mitosnya ya, mitos gitu ya. Oke, mitosnya silahkan. Oke, sambil itu yang kedua tadi ketika generasi X itu lahir itu pemicunya adalah ini revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan butuh kepastian, butuh kemapanan status dan sebagainya gitu ya. Sehingga yang dikejar oleh generasi X gitu ya, generasi X itu rata-rata ya ya makanya status itu menjadi penting, kepastian pekerjaan itu menjadi penting gitu ya. Nah, kemudian milenial krisisnya itu eh, berbeda. Jadi dia lahir di tahun sekitar 60, jadi sudah mulai mapan dan
generasi X-nya sendiri sudah mapan, sehingga mereka itu dipersiapkan oleh generasi X untuk kemudian mereka jauh lebih ini apa ya lebih potensinya berkembang gitu. Nah, generasi Z itu seharusnya itu menghadapi krisis yang barangkali mungkin lebih mudah dibanding generasi milenial. Tapi eh, tampaknya takdir Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu terhenyak dengan adanya krisis eh, COVID gitu ya. Yang itu kemudian memunculkan satu fenomena yang sekarang gitu, tetapi yang jelas ini juga tidak lepas dari sebenarnya semua mengalami COVID, X juga mengalami, baby boomer mengalami, Y mengalami, kemudian Z mengalami. Nah, tetapi kemudian muncul sebuah kondisi yang barangkali diperparah dengan COVID itu terjadilah satu hal yang barangkali itu membentuk teman-teman generasi Z yang sekarang. Nah, saya nggak tahu nanti yang generasi alfa seperti apa. Harusnya lebih mantap. Oke, manja dan instan. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan barangkali teman-teman yang karena yang banyak ini tentang manja dan instan gitu. Enggak. Di situ juga ada kurang struggle gitu. Tapi manja dan instan ini dominan ini. Adakah yang bisa memberikan elaborasi kepada semua kawan kita yang ada di sini? Monggo, saya beri kesempatan untuk teman-teman yang menuliskan manja dan instan karena nggak ketahuan siapa yang menuliskan ini. Kami persilahkan. Saya nggak akan tanya ke Mbak Reni karena generasinya bukan generasi milenial gitu kan. Bukan generasi Z juga. Atau mungkin ini pandangan para generasi X gitu ya. Yang monggo silahkan. Izin Boleh, Pak Mariono. monggo monggo Mbak Wenta, Wenta Angela. Oke, silakan Mbak Wenta. Halo Wenta. Iya Pak, selamat pagi. Oke, Wenta. Iya Saya Pak, wajahmu yang mana ini? Aku biar apa? maaf Pak, ini lagi apa nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Iya, iya Pak. Kalau ini yang terbayang ya Pak, kalau terkait mitos Gen Z gitu di dunia kerja yang saya hadapi, mereka berani speak up ya Pak, lebih Hmm, berani mengutarakan, kemudian juga eh, melek teknologi ya Pak ya, hmm, melek hmm. teknologi, kemudian juga kalau untuk secara emosional lebih mereka lebih isu-isu mental health ya Pak, mengutamakan itu kalau sekarang itu sih Pak. Oh ya, ya, ya. Isu mental health ya. Oke, baik. Isu mental health dikedepankan gitu ya. Oh iya, satu lagi tadi saya lupa ya. Untuk salah satu pemicunya itu tadi baru dua kan krisis gitu ya. Yang ketiga itu pola asuh gitu ya. Pola asuh yang membuat kita itu berbeda. Jadi pola asuh sekarang itu jangan-jangan ini juga bagian dari pola asuh Mbak Gwenta. Ketika generasi Z itu isu kesehatan mental itu dimunculkan. Pola asuh akibat krisis gitu. Apakah ada yang setuju atau teman-teman lain barangkali bisa memberikan penjelasan apakah memang ini masalah kenapa isu kesehatan mental itu menjadi sebuah isu yang dominan sekarang ya di kalangan teman-teman Gen Z gitu. Boleh saya katakan kalau mudah cemas begitu, itu salah satu gejala gitu atau gimana?
Monggo. Halo, atau saya Ya, perlu ini. baik. Mungkin Monggo, dari monggo, silakan. para Bapak Ibu sekalian atau teman-teman boleh mengelaborasi begitu ya kaitannya dengan pola asuh atau ada tanggapan tersendiri. Atau Teh Weni biasanya kan apa namanya, punya anak Gen Z ini kayaknya. Apa? Pertanyaannya apa, Mar? Oh, pertanyaan itu apakah Baperan, baperan. eh, ya misalnya kesehatan mental ini terkait juga dengan atau baperan cemas itu berkaitan dengan pola asuh atau apa yang menyebabkan? Kalau teknologi kan enggak ya, pola asuh dan krisis barangkali ya. Tapi itu lebih dominan mana itu Mbak Weni? Sebetulnya lebih dominan pola asuh, tapi didukung kemarin mereka itu kan jarang ketik karena mereka kuliahnya banyak di masa COVID. Jadi mereka berinteraksi dengan teman-temannya itu kurang kan ya. Jadi kurang melatih solidaritasnya gitu ya, konfliknya seperti apa kan konflik di WA gitu kan beda dengan konflik langsung, bener nggak, Mar? Oke, oke. Itu kalau menurut saya pola asuh dan didukung kemarin oleh situasi yang COVID yang mengharuskan untuk tidak bertemu orang banyak. Akhirnya situasi mengatasi konfliknya ya itu menjadi berkurang. Struggle-nya Itu berdampak di untuk dunia kerja itu. berkonflik. Oh iya banget kan dunia kerja bukan robot gitu ya. Menghadapi atasan, menghadapi bawahan, konflik dikit sama temennya baper. Oh, Oh, gitu ya. ditegur dikit sama atasan keluar, bentar-bentar keluar gitu kan. Maaf beda dengan generasi dulu yang kita lebih tough gitu ya. Ya, Oh, mau minta uang aja dulu pakai wesel, inget nggak Mas Win? Waduh, mintanya sekarang nyuratin, nyuratin baru nyampe 2 hari kemudian, weselnya baru nyampe 2 minggu kemudian. Itu mungkin ya, sama bukan teknologinya aja, tapi karena zamannya itu. Sekarang apa-apa minta duit, tinggal WA transfer langsung jebret saat itu juga. Zaman kita ya Mbak Reni oh, insan itu kirim, ya. wah lu kapan minjem dulu kan? Oh, Mbak Reni kayak kita sejaman ya, Nek. Terus ini Terus gini juga nih teman-teman semua ya. Kalau zaman dulu kos itu ya, kan dapur rame-rame, tempat tidur lagi, sorry salah. Kamar mandi rame-rame. Jadi kan ada gitu ya, ngosek kapan jadwalnya ngosek gitu ya. Sekarang kan kamar mandi sendiri-sendiri. Ya, terus Oke. disediain dapur mini sendiri-sendiri. Jadi berinteraksinya kurang. Jadi mengatasi konflik dengan teman-teman itu tidak terlatih, kurang terlatih. Itu kalau pengamatan saya ya. Makasih. Oke, makasih, makasih. Generasi yang sering utang dan makan tempe 5 ngaku 2 ini. Generasi susah gitu ya. Oke, matur nuwun. Baik, matur nuwun Mas Thomas. Sementara ditutup dulu, saya akan eh, share screen ya. Ini biar kelihatan gaya anak muda gitu ya. Saya kemarin meminta generasi Z yang membuat. Wah, kolaborasi ini, kolaborasi. Mumpung di rumah saya ada generasi Z yang masih di rumah sebelum dia pergi sekolah, jadi saya bilang tolong buatin. Itulah hebatnya generasi X. Nah, kan padahal jane ya ora iso. Oke, baik. Jadi ternyata dari isian tadi, Mas Thomas masih menyimpan tadi ya. Ini mitosnya katanya. Kalau di dunia kerja itu mitosnya kayak gini. Jadi tadi efek yang banyak dominan itu sensitif banget, ngambekan gitu ya. Terus tadi kata Mbak Weni itu, saya itu anu ya, Wine sama Weni itu soalnya dua orang yang berbeda dan dua-duanya saya akrab kan gitu. Jadi saya lebih suka akrab sama Weni daripada Wine. Nah Weni itu adiknya. Kalau Mbak Wine itu kakaknya gitu ya. Oke. Jadi sensitif. Apakah
Jadi katanya males gitu ya, suka telat gitu. Pulang telat atau ini istilahnya sih apa lawannya hustle culture itu. Kalau dulu Tenggo itu sudah istilah yang sejak saya masih bekerja di United Tractor itu ya kita bilang kalau perlu Tenggo gitu kan. Tapi masalahnya di budaya kantor saya itu kan budaya Jepang. Budaya Jepang itu kalau Tenggo dipeliriki bosnya gitu kan. Kalau bisa itu datang awal, pulangnya malam. Nah, itu Jepang banget gitu kan. Jadi kalau Tenggo itu yang budaya Amerika biasanya. eh Quiet quitting, mungkin gitu ya. Sekarang ada istilah quiet quitting gitu. Generasi kita yang suka di kantor itu disebutnya hustle culture gitu, katanya gitu. Kemudian nanya terus, nah, perlu kepastian. Jadi kadang-kadang mereka sudah bagus ininya. Oke, oke. Bentar ini generasi Z baru konsultasi, mau pinjam mobil loh, Nek. Ya, baik. Jadi padahal mereka saya lihat sudah 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 benar ide-idenya gitu. Tapi sering nanya gitu. Sekarang kalau saya menghadapi teman-teman di profesi atau teman-teman di Mapro gitu ya, yang generasi Z itu sering atau teman-teman S1 yang minta bimbingan skripsi itu kadang itu saya pikir mereka nanyanya banyak gitu. Saya jawab itu cuma dengan dua dua huruf ya. Oke gitu. Terus dia itu sudah seneng gitu. Itu itu menarik gitu. Wah, terus kadang-kadang lupa pertanyaannya tiga di oke kan gitu kan. Oke, kemudian dia nanya, ini yang di oke kan mana Pak? Satu, dua atau tiga gitu. Bukan karena malas enggak. Karena apa yang mereka utarakan itu dasarnya sudah jelas. Cuma mereka nanya itu sedikit-sedikit dan sekarang sedikit-sedikit nanya itu. Nah, apakah ini yang terjadi di dunia kerja? Tampak-tampaknya dari beberapa diskusi saya dengan Gen Z gitu ya, observasi, wawancara dengan mereka itu ya seperti itu. Nah, kalau males itu kayaknya tergantung ya, tergantung. Karena saya ingat itu satu perjanjian dengan Gen Z yang kebetulan Gen Z-nya ini anak saya itu waktu saya tanya, kamu pilih kerja seperti apa gitu. Nah, dia itu milih manufaktur gitu. Saya kaget Gen Z manufaktur. Itu kan nggak Gen Z banget gitu. Padahal dia tadinya di startup gitu kan. Terus dia bilang gini di startup, nggak tahu, aku nggak tahu, nggak mau, karena nggak jelas katanya gitu. Nggak jelas gimana? Waktu kerjanya nggak jelas, targetnya nggak jelas, ya wajar lah. Startup kan baru merintis sebuah bisnis kan. Nah terus dia bilang, aku nggak mau bertahan cuma berapa ya? 3 bulan atau 6 bulan. Padahal awal-awal pertama eh, pada saat magang itu dia performnya bagus gitu ya. Terus saya cermati itu suatu saat ya dia bilang, kenapa kamu milih manufaktur? Katanya gitu. Nah kalau manufaktur itu tepat waktu. Kalau disuruh datang jam 8, pulang jam 4, setelah itu nggak akan diganggu lagi oleh bos saya katanya gitu. Loh terus eh, memang setelah itu ngapain kamu? Saya bilang. Ya main game gitu katanya. Jadi dia tuh setiap setiap pulang kantor itu cuma main game. Nah, kalau ketemu teman-temannya ya paling di kafe. Nah, di kafe ngapain? Saya bilang, ya ngobrol, Nah, ngobrol sama main game gitu. Saya pikir ini aneh gitu ya. Tapi ya itulah Gen Z gitu ya. Tapi di akhir-akhir saya menemukan sesuatu yang menarik. Itu nanti akan saya bahas di saat bagaimana sang leader itu harus mengelola Gen Z gitu ya. Nanti belakangan aja deh. Nah, ini ya, contoh komunikasinya itu ya. Gen Z kalau jadi GD, nah, tahu GD nggak Bapak dan Ibu? Ini tadi itu saya sempat nanya ke apa namanya anak saya yang Gen Z. GD itu maksudnya apa?
oh itu grafik desain. Gitu. Saya pikir saya udah bayangin istilah baru, ternyata dia itu mikirnya itu grafik desain. Jadi salah satu kecenderungan Gen Z itu ya itu bikin apa singkatan-singkatan menurut versi mereka. Oh ya. Sekarang sih ada singkatan yang saya senang banget karena singkatan nama saya itu sekarang muncul. Nah, itu dari YOLO menjadi Yono, kan gitu. Itu itu sekarang udah muncul. Nah, YOLO dan Yono apa silakan cari di apa namanya Google lah nanti teman-teman. Jadi revisinya saya tunggu 1 menit lagi misalnya gitu. Nah komentar mereka gini, dikira gue Master Chef 1 menit lagi kan gitu. Nah ini spoken yang tadi dikatakan dan mereka itu ngomong di dunia voice-nya Yang itu bawah sekarang ada itu di biasanya itu sekitar 30 menitan. baik voice-nya itu ada di kalau saya baca di dunia kerja itu di e-commerce gitu ya. Atau di glassdoor.com itu voice mereka itu ketahuan gitu ya. Yang paling nyelekit itu voice-nya di e-commerce itu di Instagram ya, di e-commerce itu. Saya nggak tahu di X seperti apa. Nah, sebenarnya saya tidak main di X gitu ya. Apalagi di TikTok gitu. Oke, kalau di kantor ini kalau suruh lembur ya paling skip aja lah gitu. Itu bisa aja mereka men-skip ketika komunikasinya model seperti ini gitu ya. Nah, ini saya rasa plus poinnya. Generasi Z kita lihat digital fluence, praktikal, flourish in diverse workforce. Jadi memang isu-isu kesehatan mental, isu-isu tentang well-being, isu-isu tentang ya yang bernaungan di positif psikologi itu menjadi sebuah area yang Gen Z ini. Apakah milenial uh, ada? Ada sebenarnya. Cuma memang tidak se-eksplisit yang Gen Z itu. Nah, eh, saya fokus di Gen Z aja. Jadi karena apa mereka butuh well-being? Karena mereka itu tidak sekedar combining. Jadi kalau generasi Y itu combining work and life gitu. Nah, kalau generasi X itu adalah kerja untuk hidup gitu. Kalau generasi baby boomer hidup untuk kerja gitu. Nah, kalau generasi milenial tadi mengkombinasikan, jadi mencoba membalancekan gitu ya. Nah, bagian dari kehidupan gitu. Sehingga mereka merasa bahwa karena ini bagian dari kehidupan, saya butuh hidup nyaman, butuh hidup ini apa namanya eh, menarik gitu ya, butuh situasi yang nyaman, ya itulah yang harus saya alami gitu ya. Jadi saya mengatakan pakai kata harus karena mereka itu ada sebuah tuntutan tersendiri. Nah, oke, saya rasa ini tadi sudah clear. Eh, saya langsung pada strategi bagaimana memimpin, gitu ya. Bagaimana memimpin. Sehingga nanti kita banyak mendiskusikannya dan kita akan lebih fokus pada solusi-solusi apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama strategi memimpin. Jadi ada 3 kata kunci yang dicari Gen Z dalam kerja. Satu, diversity. Jadi jangan bilang tentang keseragaman. Seragam itu bukan sesuatu yang keseragaman itu bukan sesuatu yang mereka sukai, tapi mereka berada di dalam konsep diverse gitu ya. Diverse. Jadi beragam. Kalau memungkinkan ya situasinya itu bisa membuat dia itu dengan keberagaman itu dia banyak belajar tentang banyak hal gitu ya. Dan dia bisa tampil juga. Kemudian equality, kesetaraan gitu. Jadi setara. Jadi walaupun dia orang baru itu kita perlu mengapresiasi dia tidak sebagai the junior gitu, tapi lebih pada proses apa sih yang bisa dioptimalkan oleh mereka gitu. Jadi eh,
Jadi kalau misalnya Thomas ini kebetulan asisten saya di satu kelas gitu. Nah, saya bilang ke Thomas gitu, "Eh, karena kamu asisten gitu, jadi nggak boleh yang komentar cuma saya. Jadi dia harus mengomentari juga. Nah, karena bahasanya Thomas ini dengan mahasiswa itu tidak terlalu jauh daripada bahasa saya dengan mahasiswa gitu kan. Dan orang kalau melihat rambut putih itu kan kelihatan sudah tua banget gitu kan. Oke. Kemudian inklusi, jadi ramah bagi semua, jadi tidak membeda-bedakan, jadi memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berkembang. Jadi kalau dulu ada patron junior senior gitu ya, itu tidak berlaku bagi mereka. Eh, dan mereka merasa bahwa junior senior itu bukan masalah masa kerja gitu. Junior senior itu dalam frame mereka itu eh, lebih diartikan sebagai ini experience dan kompetensinya gitu. Kalau mereka merasa bahwa kompetensinya sudah cukup, mereka akan spoken kepada eh, atasan yang barangkali, maka istilah atasan itu tidak menjadi hal yang menarik bagi mereka. Oke. Nah, strategi yang pertama begini, ekspektasi kerja jelas. Jadi sang pemimpin perlu berdiskusi. Jadi perlu saya catat, saya beri garis bawah, berdiskusi ya teman-teman. Berdiskusi itu artinya bukan menginstruksi dan juga semata-mata membuat sebuah katakanlah eh, apa ya instruksi ya. Artinya direktif bukan. Nah, kenapa saya tulis ini talent? Sorry, itu kurang N ya. Talent Gen Z. Karena kalau kita sepakat dengan konsep talent, mereka hadir itu sudah dengan portofolio yang kuat gitu. Apalagi kalau kalau kita model ngerekrutnya sekarang bukan model ngerekrut kayak zaman dulu. Jadi model ngerekrutnya kita lihat di LinkedIn mereka dan di situ sudah ada portofolio di mereka dan kita diskusi tentang portofolionya dan apa yang bisa dia lakukan untuk organisasi dan bagaimana harus dikedepankan pada apa kehadiran mereka itu untuk apa. Itu harus 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 jelas. Nah, eh, ini pelajaran yang menarik yang saya temukan. Jadi ternyata Gen Z itu juga bisa diajak berpikir eh, walaupun kesannya itu direktif, tetapi sebenarnya ini proses diskusi yang dilakukan. Jadi kalau dirunut-runut, ini sebenarnya ada pemaksaan para leadernya, tetapi cara mengemukakannya itu menjadi kata kunci. Jadi dia berdiskusi dengan anak buah gitu ya. Nah ini contoh aja. Kemarin saya temukan ada satu diskusi antara manajer dengan eh, anak muda atau dengan orang yang diajak yang mau masuk kerja dia pindah dari satu pekerjaan gitu ya. Manajernya itu 3 tahun di atas dia ya 3 tahun di bawah otomatis ya dan itu kata-kata manajernya cuma begini. Jadi setelah waktu ditanya kamu ngapain sih pindah ke tempat ini gitu ya dari perusahaan eh, keluarga kemudian dia pindah ke perusahaan multinasional gitu ya berbasic di Australia. Terus kata anak muda ini mengatakan gini, ya saya ingin cari experience, saya ingin memperkuat portofolio. Terus bosnya itu langsung mengatakan gini, karena portofolio itu adalah bagian dari karir gitu ya. Bosnya itu langsung mengatakan gini, kalau kamu cari well-being itu nggak di sini. Kamu kalau mau cari karir di sini, katanya gitu. Nah ini kan sesuatu yang melawan mitos tadi ya. Tetapi eh, ternyata kejelasan tujuan yang dia tangkap oleh bosnya dan kemudian didiskusikan oleh sang leader kepada anak buah itu membuat kemudian
dia berpikir gini, oh iya ya, saya harus cari portofolio lewat karir yang ada di sini, maka ya suka nggak suka, saya harus mengikuti pola gitu. Ya mungkin kenyamanan tidak gitu, tetapi kenyamanan dalam arti mungkin jam kerja ya, tidak, tapi saya menemukan nih gitu. Dan dia rupanya kemudian pada sampai tahap yang disebut meaning gitu. Jadi ini yang perlu kita diskusikan kepada para Gen Z, bahwa harus ada meaning tentang, harus ada definisi tentang sukses gitu ya. Nah, ini salah satu hasil riset di 2019 yang saya temukan itu, ternyata anak-anak sekarang itu Gen Z itu sadar diri dan sadar sosial. Jadi dia sadar diri untuk sukses untuk dirinya, tapi dia tidak mau itu hanya untuk dirinya. Dia harus bahwa apa yang menjadi kesuksesan dia itu berdampak pada kehidupan di sekitar dia, gitu. Baik itu kehidupan yang dekat maupun kehidupan yang lebih luas, gitu. Nah, itu yang saya temukan di beberapa kasus anak muda. Kenapa ya kok yang saya temukan, misalnya ada dulu seorang manajer yang kemudian akhirnya melepaskan diri manajer, cuma jualan kopi di Jogja gitu. Terus saya iseng datang ke tempat dia, bukan iseng sih, ya beli gitu ya. Di tempat dia, saya itu ingin tahu gimana sih cara dia memaknai karir sebagai perajin kopi, eh, bukan sebagai barista, tapi dia perajin. Jadi dia menganggap bahwa saya ini perajin kopi, jadi meracik tapi dengan penuh kecintaan gitu. Nah itu yang saya lakukan, saya lihat itu setiap hari itu antri 30 orang. Dan dia batasi hanya 30 orang. Dia nggak mau lebih dari 30. Terus saya mikir, kenapa ya kok 30? Dan yang hebatnya lagi, semua konsumen itu nunggu, gitu, nunggu dia. Eh, saya sampai waktu itu nunggu berapa jam ya? Sorry, nunggu 30 menit lah. Begitu masuk, itu ternyata dia sangat personal melayaninya, dan dia mengatakan, saya menemukan kopi ini dari kopi Pak Tumijan katanya gitu. Ini kopi Tumijan ini. Jadi kopi yang dia ambil dari petani yang namanya Tumijan, dan Tumijan ini itu eh, pernah dia didik cara menanam kopi yang bagus sehingga hasilnya bagus dengan memperhatikan tekstur tanah dan cara proses pengolahan sebelum di pengeringan itu, sebelum dikirim ke dia, dan free untuk proses itu. Jadi ada meaning. Jadi dia tidak sekedar mau sukses dengan dirinya sendiri, tapi dia harus uh, punya dampak pada orang lain, ya, sosialnya. Di 2016, ketika orang bicara kinerja karir, itu belum itu kinerja dan karir itu kan dipisah ya. Kemudian waktu itu dengan Mas Fatul Imam itu akhirnya saya merumuskan proses yang disebut kinerja karir. Itu ternyata ya meaningful sama well-being gitu. Hidup bermakna itu menjadi faktor kunci performance seseorang, gitu. Jadi performance tidak lagi harus tergantung organisasi, kesempatan berada pada posisi, tetapi bahwa ketika dia meaningful dan well-being dapat, itu mereka menganggap bahwa kesuksesan karir itu adalah pertumbuhan, perkembangan kompetensi yang dia miliki, baik difasilitasi organisasi ataupun tidak. Jadi kebetulan yang saya teliti waktu itu adalah para kinerja karir mandiri, gitu ya. Ya, oke. Jadi mereka nggak peduli organisasi, tapi organisasi dalam arti tetap menjadi salah satu support, tetapi support yang paling penting itu ya bicara tentang dirinya dan bagaimana dia akan menggapai proses yang seperti apa. Jadi makanya meaning sama well-being itu menjadi kata kuncinya. Oke, yang kedua, ini saya lewati aja. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman, itu tadi related dengan 3 kebutuhan ya. Positive culture, mental health, sama
sense of purpose and meaning. Nah, itu. Dan itu pegang rata itu. Dipegang rata 46 eh 42 40. Tapi memang ini tidak dalam konteks 100% ya. Itu yang diteliti di Microsoft waktu itu. Jadi meaning itu menjadi kata kunci. Artinya bahwa sebuah posisi, sebuah karir itu meaningnya apa bagi dia. Ya, sama kalau orang nanya apa sih yang menyebabkan bertahan 30 tahun, 33 tahun untuk berada di dunia dosen gitu ya. Ya satu, apa meaningnya adalah berarti bagi eh, kesuksesan orang lain gitu. Jadi berarti gitu. Makanya eh, saya pikir itu yang melandasi kemudian kenapa ya saya akhirnya tetap berada di 33 tahun dalam perjalanan karir gitu. Jadi kalau toh kemudian saya kadang-kadang masuk dunia praktisi, yaitu saya masukkan di bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan saya berikan muatannya pada dunia dosen gitu. Karena meaning saya di situ, membahagiakan, kemudian membuat mereka itu lebih punya kapabilitas yang meningkat. Jadi tidak harus dari saya, tetapi kita hanya sebagai fasilitator saja. Oke. Kemudian yang berikutnya komunikasi interaktif. Ini ada satu riset yang saya nggak tahu. Tadi saya lihat ada tulisan Vivi. Apakah Vivi Pohan di sini? Nanti bisa diminta menjelaskan gitu. Apakah betul Mas Thomas ada Mbak Vivi Pohan? Vivi ini. Vivi ini Vivi Pohan bukan ya? Mungkin boleh dari Mbak Vivi. Halo Vivi. Bukan, Pak. Oh bukan. Ya, kalau Vivi Pohan itu ada membuat satu disertasi yang menurut saya menarik, yaitu oh bukan yang ini ya, konsep ngewongke nanti di berikutnya. Eh, Ngewongke itu di tahap berikutnya nih, bukan yang ini. Komunikasi internet. Jadi mendengar, mengerti, berdiskusi dengan alur timbal balik. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film The Intern gitu ya, yang bintangnya siapa itu ya? Dua. Yang satu tuh Robin Williams kalau nggak salah. Kalau yang perempuan saya lupa. Nah itu eh, komunikasi interaktif itu menjadi salah satu fokus kunci bagaimana mereka berdiskusi gitu ya. Itu beda ketika untuk proses pemahaman kalau Anda nonton film Devil Wears Prada itu beda lagi. Itu konsepnya bukan kepemimpinan yang seperti ini. Yang seperti ini itu adalah di konsep yang komunikasi interaktif gitu ya. Jadi tanpa sekat, tanpa batas posisi, sehingga saya sebenarnya lebih enjoy kalau ruangan-ruangan itu tanpa sekat. Ketika ada satu eh, apa kayak pola kerja, misalnya bagian-bagian tertentu, misalnya bagian pelayanan itu, seingat saya waktu zaman saya kerja itu juga sekatnya itu pakai kubikel yang nggak tinggi-tinggi amat, tetapi sekarang open space itu menjadi lebih lebih hal yang membuat situasi itu lebih cair gitu ya. Dimanapun kita bisa ketemu, di jalan juga bisa ketemu, di ruang ambil kopi bersama juga bisa ketemu. Nah, itu adalah satu hal yang menarik dan kita bisa text it knowledge maupun apa yang lawannya text it knowledge itu. Jadi ada sharing knowledge yang berkembang. Jadi makanya saya sendiri itu agak selalu apa selalu tidak nyaman kalau dipanggilnya itu kalau zaman saya jadi ketua RT itu dipanggil Pak RT gitu ya. Waktu jadi RW Pak RW gitu ya. Kemudian sekarang di WD dipanggil Pak WD itu yang sebenarnya saya merasa tidak nyaman. Lebih baik dipanggil Sumaryono gitu. Biasanya gitu. Karena ketika ada sebutan yang kayak tadi itu komunikasi interaktif agak agak sedikit terhambat gitu ya. Tapi kalau ada hierarki di situ. Tapi kalau
Sumaryono S. Sumaryono, kemudian Thomas S. Thomas, itu sekatnya bukan dosen asisten, tetapi sebuah tim yang memfasilitasi proses kelas gitu. Ya, saya yakin Thomas tidak akan kemudian berani apa misalnya manggil saya langsung Mar Mar Rene lah. Yang manggil kayak gitu tuh mak anu Wino. Karena kita memang bersahabat lama kan gitu ya. Wino sama Weni aja nggak berani, tapi Wino berani. Gitu. Nah ini ada kesetaraan ini adalah salah satu bagian dari psychological safety yang saya pernah teliti dan beberapa kali penelitian itu fokus di situ ya. Oke, strategi berikutnya tebarkan apresiasi. Nah ini yang Vivi itu membuat satu disertasi tentang proses yang disebut nguwongke. Jadi nguwongke itu sebenarnya juga masuk di interaksi komunikasi sama apresiasi. Jadi disertasinya Mbak Vivi dipandu oleh Sofeli itu tentang konsep nguwongke yang membangun keterlibatan gitu. Dan itu lebih powerful gitu. Mungkin kalau Thomas mau membuat tesis apa antitesisnya itu ngece sebagai bagian dari keakraban dalam organisasi mungkin. Tapi kalau dengan anak muda eh, bisa bisa bermasalah gitu ya. Oke, saya makanya kalau di kelas itu ngomongnya dengan salah satu Thomas, apa Thomas yang saya lakukan kepada dirimu saat ada di kelas, Thomas. Mungkin Thomas bisa bisa kalau saya yang ngomong nanti dikira saya yang memaksakan. Nah, Thomas apa yang selama berinteraksi kita kan pertemuannya nanti enam kali ya. Iya, Pak. Dan kita baru 5 kali. Apa yang kamu rasakan dalam proses interaksi antar kita itu? Iya. Mungkin kalau di dalam prosesnya kemarin yang tadi sempat dimention juga kaitannya sama memberikan feedback gitu, Pak. Itu saya kaget sih karena biasanya mungkin dari Pak Mariononya langsung, dari dosennya langsung saja begitu. Tapi saya diberikan kesempatan untuk kasih feedback juga ke teman-teman di kelas gitu sih, Pak. Oh, oke. Membuat anu ya, memberikan feedback. Kan dalam rangka ngomong, oke, masa kehadiran Thomas cuma apa ngeklik-ngeklik apa tayangan itu kan ya nggak asisten banget saya bilang. Ngapain seorang Thomas yang sudah lulus S1 dia sekarang di S2 saya biarkan dia dalam kondisi yang administrasi banget gitu kan nggak nguangke banget itu perasaan saya gitu ya. Dan yang lain biasanya saya ajak diskusi gitu ya, minggu depan kalau saya buat mekanisme seperti ini menurutmu gimana gitu. Walaupun jawaban dia kadang-kadang ya iya, tetapi yang saya harapkan itu tidak iya. Dia boleh protes, jangan Pak, gitu. Tapi kadang-kadang barangkali sekat karena dosen dan asisten ini yang barangkali perlu ini. Tapi itu yang biasanya saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu memberikan ruang safe space. Jadi ikhlas, rela memberikan kesempatan untuk berkreasi walaupun beresiko salah dan gagal. Ya, eh selama ini dengan beberapa asisten saya dan dulu pernah juga ada dosen muda yang sering berinteraksi dengan saya itu ya, waktu dia saya beri kesempatan, ya saya apapun yang dia katakan saya diam dulu gitu. Walaupun apa yang dia katakan kadang ada yang barangkali mungkin perlu diluruskan, tetapi biasanya saya tidak akan mengatakan saya akan meluruskan, tidak. Saya akan menambahi satu hal perspektif yang berbeda dari proses yang dilakukan tadi. Cuma bagaimana Anda melihat perspektif yang dua ini, itu Anda harus baca gitu ya, Bang. Nggak bisa hanya ini. Sehingga biarlah yang menemukan mereka gitu. Karena menurut saya selama perspektifnya itu ada dasar pertimbangannya, ada konsep teoritisnya, yang berbeda itu nggak apa-apa. Dan itu harus kita ciptakan suasana itu. Dan soalnya saya dulu itu juga agak tersiksa ketika berhadapan dengan senior saya yang kemudian beliau mengatakan ini kata-kata yang menurut saya itu harus dihindari oleh para pemimpin. Pokoknya gitu. Atau ada satu
satu diskusi yang menarik kemarin di salah satu grup WA yang saya ikuti. Diskusinya sih tentang ini apa namanya ya fenomena ketika seorang asesor senior diases oleh asesor junior kan gitu. Terus satu kata-kata yang menurut saya ini akan sangat menutup gitu. Kemudian dia selalu mengatakan dalam di sini, kalau saya mah ini gitu. Kalau saya mah ini itu sama dengan pokoknya gitu. Sehingga orang akan susah ini. Jadi maka umpan balik itu bukan membolak-balikkan perasaan mereka, tapi lebih atau apalagi dengan konsep marah dan rasa gerah gitu. Jadi kalau memang keliru, ya nggak apa-apa keliru. Mereka eh, melakukan dulu keliru, biasanya kemudian eh, saya minta setelah proses pertemuan itu ini kita evaluasi. Jadi kata kuncinya adalah evaluasi, bukan membenahi atau bukan mengoreksi, tetapi evaluasi gitu. Nah, ketika saya tanya itu, ketika ini terjadi seperti apa gitu ya. Kayak kemarin waktu ada anak muda yang menurut saya itu dia apa mungkin dalam iklim organisasi itu eh, bagi dia nggak apa-apa, tetapi bagi kalangan para senior itu dianggap tidak sopan misalnya gitu ya. Ya saya biarin dulu gitu, nggak apa-apa. Nanti begitu selesai saya bisiki gitu. Sorry ya, kamu tadi nek kalau begini itu kalau dipandang itu beberapa persepsi jadi bisa negatif. Nah, ada alternatif yang bisa kamu lakukan. Jadi ketika kondisi seperti itu, misalnya itu ya, ketika orang ngajak ngomong gitu, senior mengajak ngomong dan kamu duduk, dia berdiri, kamu usahakan kemudian berdiri sehingga ada proses kesetaraan. Atau sebaliknya, ketika kita diajak ngomong oleh apa orang lain yang atau senior yang pada saat itu duduk, ya kita kemudian harus duduk gitu misalnya. Nah, kenapa dia tidak melakukan itu? Ya mungkin dia pemahamannya belum sampai pada tingkat itu dan itu tidak perlu disalahkan. Yang penting adalah umpan balik itu yang harus disampaikan. Nah, sebenarnya safety psychological safety itu seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ada situasi ya, ya kita persilahkan gitu ya. Dalam arti asalkan tidak berulang gitu. Ya keliru kan ya biasa di dalam Gen Z melakukan anak muda mengambil solusi dan solusinya tidak tepat. Ya wajar karena helikopter view dia itu belum belum setinggi kita mungkin. Atau kalau dalam dunia organisasi ya ya kita itu kadang-kadang ngukur yang nggak fair itu kan gini. Kita ngukur dengan diri kita, sementara dia baru datang itu dengan kapabilitas yang mereka punya dan experience yang mereka punya gitu. Kalau keliru nggak apa-apa. Yang penting kita berikan umpan balik setelah itu. Jadi apa yang kita pelajari dari sebuah kekeliruan atau kegagalan. Sehingga setiap orang akan mudah terbuka gitu. Kemudian ada inovasi-inovasi atau decision baru. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah jadi harus sabar dong. Ya iya, kita harus karena kita harus mengelola mereka. Karena kalau dalam fase tertentu yang kita sudah lakukan proses itu terpenuhi dalam durasi waktu, kesabaran kita dalam durasi waktu tertentu, itu luar biasa. Kita bahkan tidak perlu terlibat terlalu detail. Nah, barangkali inilah saatnya kemudian karena dia sudah bisa menghasilkan sesuatu yang barangkali justru jauh lebih melesat daripada kita. Nah, itu. Nah, kita mikirnya yang aspek yang lain, yaitu aspek-aspek wisdom, strategi keluar, dan sebagainya. Oke, ini dampaknya emosi positif, lebih terbuka, dan humor meningkat. Saya rasa sampai di situ dulu untuk slide-slide berikutnya nanti aja, dan saya rasa bisa dibaca oleh teman-teman. Semoga nggak sampai 90 menit ya. Terima kasih, Thomas. Saya kembalikan, Thomas. Baik, wah terima kasih banyak Pak Mareno untuk sharingnya terkait dengan Gen Z begitu ya. Tadi terkait dengan mulai dari penelitiannya sampai yang pertama dari ekspektasi kerja, komunikasi dan juga ada apresiasi dan ruang nyaman gitu. Mungkin coba saya lihat terlebih dahulu untuk di slide-nya. Di sini
Bapak Ibu dan juga teman-teman mungkin sudah menuliskan atau mungkin ada yang baru ini ya muncul pertanyaan begitu, boleh dituliskan di kolom chat atau mungkin ingin ngomong langsung begitu. Mungkin yang pertama Pak Mariono, ada pertanyaan dari Pak Pulung. Ini kaitannya dengan Gen Z menjadi kurang positif karena standar nilai yang digunakan adalah standar di luar generasi Z itu sendiri. Apakah bisa dikatakan demikian? Oke. Mas Pulung boleh menjelaskan yang dimaksud standar nilai yang berbeda seperti apa ya? Ya, izin suara terdengar Mas Thomas. Oh, terdengar. Ya, Ini oh siap Pak. Ya, Pulung Pulung yang anu ya di BPK. iya Pak. Oke. Ya, Monggo Mas Pulung. wah jadi nyebut anu Pak instansi Pak. Oh iya, Eh, aku cuma ingetnya Pulung kuwi ngono. oh iya Pak. Jadi eh, selama ini kan memang tadi Pak Mario mengawali dengan apa namanya eh, Mitos. mitos kan. Nah, mitos itu kebetulan saya pernah dan ini real dan banyak dipakai oleh teman-teman apa namanya di praktisi. Jadi salah satunya adalah teman-teman Gen Z itu tidak sopan. Nah, setelah ada satu kasus yang ini real dan ini sering diceritakan. Jadi pada waktu itu saya dapat keluhan dari teman-teman yang senior gitu bahwa Gen Z ini kurang sopan karena apa? Satu ketika mereka keluar dari lift gitu tidak menyapa yang senior. Kemudian saya ditegur karena saya yang lebih senior dan mendampingi mereka, coaching mereka. Kemudian saya konfirmasi siapa yang kemarin keluar lift dan tidak bermasalah. Setelah saya tahu ternyata ada 4 orang dan mereka mengaku iya Pak ini kemarin ada konflik seperti itu. Nah terus kemudian apakah kalian tidak menyapa? Ternyata menyapa. Cuma 1 orang Pak yang menyapa. Jadi dari 4 1 orang. Kemudian saya konfirmasi kepada yang senior tadi dan ternyata benar yang menyampaikan 1 orang juga yang menyapa. Artinya berarti ini sudah klop nih informasinya. Nah, di sini saya menyimpulkan ini standarnya beda saja. Sebenarnya kesopanan tetap ada. Cuma bagi yang senior kesopanan itu berlaku fardu ain, sementara bagi yang junior itu berlaku fardu kifayah. Jadi satu saja menyampaikan sapaan maka gugur kewajiban. Jadi ini hanya standar saja bahwa sebuah nilai atau misalnya salah satu contoh nilainya adalah kesopanan itu mau mengambil dari sudut pandang mana. Kemudian dalam konteks pekerjaan Pak, tadi ada salah satunya instan tadi ini kayak gambarnya Pak Mariono ini mie-nya gitu kan. Ini instan itu bagi teman-teman Gen Z itu bukan satu hal yang negatif tetapi lebih ke pragmatis sesuatu yang jelas-jelas langsung menghasilkan. Tapi bagi yang senior atau generasi yang sebelum-sebelumnya termasuk saya milenial dan sebelumnya ada satu proses yang tidak dilewati yaitu substansi pemahaman filosofi dan sebagainya. Nah, ini kan lebih ke bahwa terjadinya mungkin nantinya eskalasinya jadi konflik itu karena lebih kepada standar yang diterapkan. Kebetulan saat ini pemegang hegemoni itu adalah Gen X dan nantinya milenial. Jadi konflik bisa jadi terjadi karena penggunaan standar yang berbeda. Mungkin apakah seperti itu Pak Sumaryono? Iya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Pulung. Jadi memang aku malah bertanya, malah yang baperan kok malah yang generasi di atas ya. Masalah nggak disapa gitu, baperan itu ya. Oke. Barangkali masalah persepsi ya, bukan masalah standar ya. Persepsi tentang tadi bicara kesopanan. Ya, kalau itu tidak terkomunikasikan dari awal, itu memang kemudian akan menjadi sumber konflik. Jadi kayak contoh yang tadi, yang ketika bosnya itu nanya itu ya, yang terus dia ditanya bahwa kamu ke sini pindah kenapa? Karena ini misalnya karir ini. Ya dia bilang kalau di sini kamu nggak akan dapat sebuah mental apa namanya bukan well being tapi ya well being kamu cari itu belum tentu dapat. Yang kamu dapat experience itu di sini, karir itu di sini gitu. Jadi ada semacam ketegasan uh, katakanlah standar ya, mungkin standar atau bilang kalau tadi bilang kesopanan
yang barangkali pada saat mereka pengenalan awal itu menjadi hal yang harus terbuka disampaikan di dalam memahami iklim organisasi. Tetapi apakah iklim organisasi yang lama di institusi itu memang sesuatu yang harus tetap dipertahankan karena mungkin esensinya barangkali apakah masih sesuai dengan esensi-esensi dikaitkan dengan situasi-situasi yang berkembang. Jadi contoh tadi yang menarik adalah kan masalah insan. Karena teman-teman itu kalau menyelesaikan masalah, apalagi sekarang itu kan cepet banget itu. Dengan mengandalkan artificial intelligence, dia langsung bisa menemukan satu solusi, misalnya ya, bagaimana menghadapi apa terperiksa komunikasinya berbohong misalnya. Oh itu dia nggak perlu nanya ke senior, gitu. Dia cukup dengan AI dan AI itu menjawab gitu. Dan dia akhirnya menemukan ini gitu. Cuma kemudian barangkali mungkin kita kaget-kaget, "Loh, kok dia tahu ya cepet ya. Padahal dia tuh nggak nanya ke saya gitu. Lain nanyanya di AI gitu, di artificial intelligence. Jadi kita sendiri harus paham bahwa justru kalau saya sih menganggapnya lebih mudah. Cuma kemudian komunikasi dua arah tadi harus dibangkitkan gitu. Ya daripada baper merasa tidak sopan gitu, mbok ditanya gitu. Kok apa namanya? Makasih ya. Misalnya kamu menyapa gitu. Nah, kalian yang lain apakah setuju dengan sapaan dari temanmu? Nah, gitu. Jadi memang kalau kita lihat kasusnya dalam film The Intern itu kan akhirnya yang Robin Williams itu kan merendahkan standar yang dia pakai selama ini. Gitu. Bukan merendahkan sih, menurunkan. Jadi menurunkan pola untuk memahami dan akhirnya eh, kita akan menemukan bahwa sebenarnya itu sama nanti. Dia itu bisa jadi agak segan dengan senior. Jadi perasaan-perasaan dia itu mungkin yang kita tidak pahami dulu, tapi kita sudah melakukan judgement. Kita kemudian melakukan vonis terhadap mereka gitu ya. Jadi memang komunikasi interaktif di antara mereka itu ya perlu itu. Itu ini baru masalah di Sapa ya Mas Pulung ya. Saya tidak dikenal mahasiswa itu bagi saya juga sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Karena barangkali mereka belum saatnya perlu kenal dengan saya kan gitu. Nah, gitu. Tapi begitu sudah lulus itu misalnya beberapa anak bimbing atau sudah yang dulu saya uji dan sebagainya, itu ternyata mengenal. Cuma masalah ini aja, pola yang berbeda, konsentrasi yang berbeda di antara mereka dengan kita saat ini gitu. Jadi untuk menjembatani itu ya eh, kita membayangkan saat kita berada di dalam posisi mereka, itu pasti ada perasaan-perasaan tidak nyaman juga ketika dalam satu lift gitu misalnya. Nah, dan ya itu sah-sah saja gitu. Nah, yang menarik kenapa kita harus baper kan itu. Mungkin itu ya Mas Pulung. Saya nggak tahu apa menjawab apa tidak. Yang jelas fokuskan bukan di mitos tapi fokuskan pada keunggulan mereka. Mereka itu mau kok diajak diajak berbicara. Eh, Asalkan kita mau memulai dulu. Mungkin karena mereka punya perasaan nggak nyaman juga gitu. Ngaten Mas Pulung. Ya, oke. Sepertinya sudah terjawab. Terima kasih Mas Pulung untuk pertanyaannya dan Ya, Pak matur suwun Firman. Bapak. Ya. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Adi. Monggo. Iya, sudah lama aku ora ketemu Mas Pulung ning nggone musola BPK. Oke, monggo Mas Adi. Wah, Eh, Jenderal. ya, Assalamualaikum. Jenderal. Waalaikumsalam, Jenderal. Nah, ini
Pak Mariono nggak boleh manggil itu, saya dipanggil Adi saja. Loh, Tadi kan aku nggak baru mau dipanggil Pak RT kan, Pak RT. aku baru Nah, ngecek, loh. baru Nah, baru loh. ngecek aku. Monggo Mas Adi. Ini menarik sekali nih, Mas Mariono menyampaikannya. Tapi gini Mas, by experience lah, by pengalaman. Jadi begini ya, kebetulan Pak Mariono ini satu kohort dengan saya, satu sebaya lah, sebarakan lah. Mungkin kan putra-putrinya nggak jauh beda dengan saya. Ya, ya. Jadi menurut saya kadang kita kebawa seolah-olah kita mempersepsi yang dilihat hanya negatifnya aja tentang Gen Z itu. Maksudnya kan kita harus berimbang ya. Jadi itu. Cuma yang saya alami barangkali ya, kita ini kadang-kadang memang nggak bisa menurunkan, apalagi memaksakan ya, value yang ada pada diri kita, menurut saya sih. Dulu zaman dulu saya berpikir anak-anak saya harus saya ajak renang ke laut, trekking segala macam. Nah, kebetulan dulu saya suka jalan-jalan sama balap sih. Tapi ternyata nggak semuanya itu bisa digitukan gitu, karena mungkin juga beda nuansanya. Kemudian juga value misalnya, eh, dulu saya cerita, saya dulu itu orang susah, harus fighting, harus gini-gini, serba susah, repot. Tapi kan mereka nggak ngalami itu, jadi agak susah juga untuk itu. Lama-lama saya sadar bahwasanya memang mereka punya lingkungan perkembangan dan fasilitas yang berbeda dengan dulu kita waktu tumbuh kembang gitu ya, kira-kira gitu ya Mas Mariono. Eh, Makanya cuma tempe ya, sekarang nggak ada lagi ya, makan macam-macam. Nah, bahwa mereka ternyata ya nggak harus dipaksain. Cuma yang saya tangkap, mereka punya fighting dengan cara mereka. Ya, misalnya mereka kuliah lancar on time. Fighting nyari pekerjaan sendiri ya, nyari kerjaan kan nggak ngelamar-lamar kayak kita dulu kan, bawa-bawa map kemana-mana. Cuma di kamar aja akhirnya mereka bisa wawancara beberapa tempat, akhirnya juga dapat juga, cari sendiri kayak gitu. Dan sama sekali nggak saya suruh jadi polisi ya, saya juga. Jadi mereka cari sendiri. Nah gitu, mungkin saya nanya agak personal ke Mas Mariono sih. Apakah Mas Mariono juga ngalami apa yang saya rasakan? Artinya apakah Mas Mariono bisa menurunkan value pada putra-putrinya? Ataukah mereka memang mencari sendiri? Ya itu pertanyaan saya sih. Ya, Pertanyaan agak personal, tapi sebenarnya ini mungkin bisa menjadi refleksi atau cerminan kita semua, khususnya gen kita dengan gap dengan putra putri kita. Itu Mas Mario, nama gue matur nuwun. matur nuwun. Ini sharing pengalaman aja ya. Dalam arti begini, sebenarnya ada satu hal yang Gen Z itu eh, bukan tidak punya, tetapi mereka eh, perlu dikenalkan. Yaitu apa? Yaitu tadi adalah values. Values yang secara esensial bagaimana mengalami kehidupan gitu ya. Jadi barangkali cerita tentang tempe dan sebagainya ya bisa saja, boleh-boleh saja. Tetapi yang harus terantarkan adalah value, ya. Saya Ya, waktu itu juga cerita Mas tentang misalnya, wow Bapak dulu itu juara 3 loh, juara 2 eh, apa MTQ gitu kan. Nah, dia terperangah gitu kan. Wah, elok katanya gitu kan. Ah iya, pesertanya cuma 3 dan yang satu mules. Nah itu dia dia dia, dia terus value-nya. Oh berarti values yang diantarkan apa ya? Kadang-kadang kita bisa juara, bisa meraih sebuah prestasi itu kadang-kadang ya ada faktor laki juga gitu. Ada faktor peruntungan bahwa ada usaha tapi juga ada laki gitu kan gitu. Nah, values itu yang barangkali perlu terantarkan, bukan cerita misalnya eh, apa jadi tempe itu tadi ya. Dan kadang-kadang cerita-cerita itu yang saya juga kadang-kadang heran gitu. Eh, Kan kami interaksinya kebetulan karena kita sudah sepakat ya sama istri saya, karena istri saya
lebih apa di psikologi pendidikan, saya di industri organisasi itu kita sepakat bahwa ya kalau yang namanya hadir sebagai orang tua itu menjadi wajib gitu. Kalau ya. Karena apa? Karena di situ ingin sebuah values yang akan diantarkan. Nah, teman-teman generasi Z yang dunia kerja itu juga perlu di-awarekan terhadap values tertentu gitu. Misalnya di dalam kebetulan saya sekarang baru membimbing seorang uh, apa tentara, jadi nggak boleh nyebut ya, sama-sama jenderal gitu dengan Mas Adi itu neliti tentang tentara generasi Y, gitu Mas. Gimana mereka? Karena ada kasus desersi, ada kasus apa namanya pola pola eh, apa kalau dulu itu kan patokannya satu ya, aturan eh, pertama adalah perintah komandan perlu dipatuhi, kan gitu. Aturan kedua, kalau perintah komandan keliru, lihat aturan pertama, gitu kan. Itu itu kan di anu ya artinya kepatuhan itu kan sebuah 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 tema yang memang harus ada di dalam dunia militer atau kepolisian gitu ya. Tapi kan anak-anak muda sekarang eh, nah, sorry. Jadi apa eh, tapi yang menarik adalah dari hasil dari hasil apa namanya dari hasil yang ditemukan itu ternyata ada pola berbeda antara barat, tengah, timur gitu. Dia mengelompokkan di 3 tempat itu ya, barat, tengah, timur gitu. Nah itu yang menarik, yang timur mungkin masih pola lama, tapi yang tengah ini yang Jawa khususnya itu sudah ada sebuah proses perbedaan. Jadi yang dia lihat adalah orang yang punya value di dalam memimpin gitu. Jadi bukan sebagai hanya perintah saja, tetap dia values apa gitu. Yang ditangkap oleh anak buah. Jadi seorang komandan itu harus menjelaskan tentang apa sih makna dari perintah itu dan nilainya apa dari perintah itu. Jadi tidak sekedar harus nurut, tetapi apa beyond nurut itu apa dalam pengertian di dalam Betul. dunia militeran. Gitu. Itu yang menarik. Jadi kalau tadi pertanyaannya ke saya apa yang misalkan ya pola itu yang kita diskusikan Mas. Jadi sampai suatu saat itu menarik. Jadi saya kan sebagai orang tua kan kadang-kadang merasa ya juga khawatir ya tentang seseorang apa dalam anak saya mencari pekerjaan. Dia tuh pulang itu sudah bilang saya nggak boleh dipaksa untuk yang kedua nggak mau di BUMN itu. Sorry, kalau yang militer sama karena backgroundnya memang dia tidak, jadi mungkin tidak menjadi aspirasinya juga. Nah, begitu pulang kan saya bingung apa ini yang harus saya lakukan untuk dia kan. Ada kekhawatiran ya. Terus dia akhirnya cari pekerjaan dan saya bilang ke dia, saya punya teman-teman yang jadi direksi beberapa, ada direktur utama, pemilik perusahaan kan banyak yang saya kenal gitu ya. Terus saya bilang, kamu saya magangkan ke tempat ini gimana? Padahal saya bilangnya magangkan loh ya. Bukan saya minta kerja, saya magangkan. Jawabannya apa? Jawabannya gini, aku nggak mau bekerja kalau jalurnya itu dari bapak dan ibu. Gitu katanya. Wah, gila. Ini ini saya kaget juga gitu ya. Oh, berarti saya nggak boleh itu memaksakan. Kan saya cuma nawari magang, kan bilang gitu. Dia udah bilang enggak mau. Dan akhirnya dia cari sendiri dan dengan usaha sendiri, saya mikir menarik ini. Berarti mungkin value-value yang selama ini kami tanamkan tentang sebuah prinsip itu dia rekam gitu. Walaupun kadang-kadang tampilannya itu kayak nggak direkam, tapi ternyata implementasinya itu adalah proses merekam. Jadi satu hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah ya tadi kaitan dengan meaning itu kaitannya dengan values yang harus diantarkan tentang sesuatu. Itu Mas diskusi-diskusi saya dengan anak-anak saya.
kebetulan saya punya 4 eksperimen itu. Nah, eksperimen anak saya itulah yang ternyata mereka merekam beberapa hal yang interaksi mereka dengan orang tuanya. Mekaten. Nggih, matur nuwun Mas Mariono. Ya, Mas Adi. Oke, wah diskusi yang seru sekali ya. Saya sebagai anak mungkin ini juga sambil mendengarkan begitu sebagai POV seorang Gen Z begitu, Pak. Oke. Nah, berikutnya ada juga pertanyaan em, di slide Pak dari Anonymous. Ini mungkin Bapak atau Ibu atau teman-teman yang mengutarakan juga boleh nanti on mic langsung gitu. Pertanyaannya terkait Gen Z yang harus mengikut budaya perusahaan atau perusahaan yang harus mengikuti standar Gen Z. Mengingat Gen Z menyumbang angka resign yang sangat tinggi saat ini di perusahaan. Pak Mariono. Iya. Baik. Terima kasih Mbak yang ya sebenarnya budaya budaya organisasi itu kan sesuatu yang membuat, jadi kalau dikatakan budaya organisasinya bagus, itu ada 2 indikator. Indikator pertama, perusahaannya eksis, gitu ya. Yang kedua, reputasi perusahaan itu terjamin. Dari mana? Ya kalau sekarang orang ngukurnya lewat ini, kalau dia di bursa efek itu kan kelihatan gitu. Kalau dia dia reputasinya bagus kan mesti nilai sahamnya itu bagus kan gitu. Oke. Nah, sepanjang itu masih eksis dari waktu ke waktu, berarti budaya perusahaan itu tetap harus menjadi panduan. Gitu. Nah, yang harus diubah kepada Gen Z apa? Pemaknaan itu menurut versi mereka. Itu yang harus kita bicarakan. Jadi kita tidak bisa lagi kemudian ada budaya ini kamu harus begini. Tidak. Tapi budaya seperti ini menurut kamu seperti apa? Kita diskusikan dengan mereka. Maka zaman saya masih pegang di People Development, kita sempat mendiskusikan tentang budaya perusahaan di tempat saya gitu ya. Itu dengan mereka. Dan bagaimana menurut mereka pengertian mereka bukan pengertian perusahaan gitu. Pengertian mereka sendiri terhadap budaya itu seperti apa. Nah, justru dari situ kemudian kita bisa menangkap bahwa mereka apakah ada gap antara pengertian mereka dengan pengertian pada generasi-generasi sebelumnya. Nah, ketika ada gap, maka inilah yang kemudian akan menjadi topik diskusi di antara kita dengan para leader untuk menjembatani proses bagaimana semua memahami budaya organisasi, tidak sekedar eh, sosialisasi, tetapi lebih pada proses internalisasi sampai proses habituasi. Misalnya salah satu contoh begini. Ada budaya organisasi, anggap aja kalau di tempat kami ya di UGM itu kan ada budayanya bahwa kita itu kan kerakyatan gitu kan. Kerakyatan gitu. Nah, kerakyatan ini harus dilempar dulu ke teman-teman Gen Z ini. Menurut mereka kerakyatan seperti apa gitu. Mereka akan banyak berdiskusi. Sama persis ketika kemarin saya bersama dengan dosen-dosen muda gitu ya, disuruh memahami sebuah proses perubahan gitu ya. Nah, saya lempar ke mereka dulu. Perubahan menurut mereka apa? Kalau di kelas seperti apa, menghadapi mahasiswa seperti apa, itu kita kita cari proses yang akhirnya kemudian kita tangkap esensinya apa, yang kemudian mereka harus bersikap apa, gitu. Karena kadang-kadang mereka mengatakan begini, akhirnya kan saya jadi lelah, saya harus menyesuaikan dengan anak-anak muda sekarang dan sebagainya, katanya gitu. Terus saya bilang, ya Anda harus jadi diri Anda sendiri untuk memahami itu, tetapi bagaimana membahasakan apa yang prinsip yang Anda pakai kepada Gen Z supaya dia paham tentang values yang ada di sekitar kita. Gitu. Cuma bahasanya beda. Kalau zaman saya dulu itu bahasanya kerakyatan itu ya perhatian pada rakyat gitu ya. Mungkin setelah kita diskusi dengan Gen Z akan ketemu itu. Saya berguna bagi
sebagai proses solusi terhadap masyarakat misalnya gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga ketika saya mengelola teman-teman KKN di wilayah Ternate itu, ya saya diskusi dengan mereka. Ini daerah baru gitu. Daerah baru punya adat baru, menurutmu gimana dari sisi kamu gitu. Ketika kamu berada di situ 50 hari. Itu kita diskusikan dulu di pertama. Sambil saya gambarkan, daerahnya begini loh, adatnya begini, ada beberapa hal yang barangkali menjadi perhatian seperti ini misalnya gitu. Nah, apakah Anda memang siap untuk berada di wilayah Ternate misalnya gitu? Kalau iya, berarti ada konsekuensi yang harus diperhatikan gitu. Jadi bukan kita memaksa perubahan budaya organisasi, tetapi justru kalau budaya organisasi itu sudah sekian tahun dan dia mampu mengeksiskan organisasi, ini yang harus kita ceritakan. Sejarahnya apa, esensinya apa, dan bagaimana makna bagi ini yang kita diskusikan. Jadi dengan dua sisi gitu. Itu salah satu mekanisme. Jadi saya ingat waktu saya masih karyawan baru itu juga pengantaran trainernya atau instrukturnya itu menarik itu. Di situ ada di perusahaan saya itu ada tulisan berguna bagi bangsa, itu sebuah culture yang itu. Terus saya bilang sama teman-teman muda kan bilang, enggak, kita cari uang kok di sini. Gitu. Berguna bagi bangsa yang mana gitu itu kan. Tapi instrukturnya mengatakan menarik. Yuk yuk kita bawa dong struk gaji kita gitu. Struk gaji disuruh bawa. Terus dia bilang, ada nggak di struk gaji itu yang sebenarnya berguna bagi bangsa? Terus dia bilang, ya kita nggak ada. Yang saya perhatikan kalau namanya struk gaji, kalau dulu kan, itu ya yang gaji pokok sama yang terakhir, netonya berapa. Saya nggak peduli yang lain, netonya berapa, karena itu untuk saya bilang gitu. Tapi lihat di atas total di belakang neto itu ada apa gitu. Wow. Oh iya ya, ada pajak. Pajak ini untuk siapa? Ya untuk negara gitu. Dan negara ini untuk apa? Untuk operasional pembangunan. Eh, nah, terus apa instruksi saya bilang, kira-kira kamu mau cuma pajaknya segitu katanya gitu. Jumlahnya. Terus kita langsung mikir, ya enggak lah. Kita ingin pajaknya jumlahnya tambah. Kenapa kok tambah? Ya kan kalau tambah finansial kita tambah katanya gitu. Nah, oke, berarti itu kita bisa meningkatkan tidak sekedar sendiri, tapi kita meningkatkan kinerja kita sendiri, tapi berdampak pada dunia perpajakan. Dan itu kalau dikumpulin seluruh kinerja organisasi ini punya pajak PPN, yang itu juga ini gitu ya. Itu waktu itu belum ada kasus-kasus apa namanya eh, penggunaan pajak yang nggak jelas gitu ya. Tapi walaupun demikian, saya pikir itu urusan mereka, bukan urusan saya. Kalau toh harus apa namanya penggunaannya tidak jelas, itu bukan lagi urusan saya. Udah, biarin aja. Begitu. Ngaten Mbak yang anonim atau Mas yang anonim? Oke, ya terima kasih Pak Mariano. Mungkin ada dari Bu Yeni, ada tambahan? Ah iya, terima kasih. Oh tuh. Pak Mar. Nah, sekarang saya manggil Pak loh. Ora bingung ndang emar ngono wae biasa. Gini, saya mau sharing pengalaman, nanti mungkin Mbak Reni juga bisa sama-sama karena kami sama-sama mendampingin atlet. Kalau yang saya perhatiin kalau untuk atlet itu tadi seperti Mas Pulung katakan nggak sopan ya untuk Gen Z ini. Nah kalau saya perhatiin, yang saya selama ini saya dampingin atlet Gen Z ini sopan sama coach dan psikolognya. Mungkin kalau saya perhatiin karena memang mereka digenjot untuk mereka membawa nama Indonesia gitu ya. Jadi ini mungkin dia juga ngerasa coach sama psikolog ini pengaruh banget gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau ternyata di rumahnya kan nggak tahu, saya kan nggak ngobrol sama ibu bapaknya. Apakah di rumahnya juga cuek kalau dipanggil cuek gitu ya, kalau dipanggil TPA-an, saya nggak tahu nih. Tapi kalau situasi di pelatnas sama situasi ketika di venue mereka sopan-sopan gitu. Mungkin karena mereka bawa negara itu ya, Mas Mariono ya. Saya manggil Mas loh. Catat.
Terima kasih. Ya, berarti kan ada sebuah esensi yang mereka pahami, ada meaning yang mereka pahami, ada makna ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat kemarin ada satu film yang menurut saya bagus yang kemudian menyadarkan mereka tentang sebuah arti persahabatan ya. Yaitu eh, arti maksudnya esensi sebuah cinta itu seperti apa. Yang kadang-kadang kita itu kan sekarang kenapa Gen Z itu banyak yang merasa kering, sepi dan merasa sendiri. Itu kan karena mereka mempersepsi dengan mengartikan dengan ala pikiran mereka sendiri. Tidak ada sesuatu yang menjembatani itu, apalagi ketika kemudian kita melakukan sebuah proses apa mengatribusi mereka bahwa mereka tidak sopan, mereka ini. Tapi padahal kalau dari sisi yang kita lihat di layar, dia open mind loh. Ya. Cuma mereka mungkin tidak cara menyampaikannya harus kurang berbeda. Kemarin kan ada film yang menarik itu. Teman-teman sudah nonton atau belum? Tapi saya waktu itu nonton itu saya bilang gila film ini, gitu. Yaitu satu kakak tujuh ponaan. Wah, itu menurut saya gila. Idenya itu luar biasa. Karena di situ ada sesuatu yang esensi yang diantarkan bahwa yang namanya cinta itu ya tidak beban gitu. Yang namanya mencintai saudara, kasih sayang itu ya bukan sesuatu yang merasa anggap kalau generasi sandwich itu merasa beban gitu. Dan itu menjadi lebih mahal daripada sekedar apa sebuah beban gitu. Nah, itu kan dialog-dialog. Barangkali memang kita perlu memperbanyak mekanisme film seperti itu ya. Dalam arti menggambarkan atau ada orang yang mengantarkan itu. Nah, saya juga melihat satu film yang kemarin menarik juga yang saya bawa ke kelas itu judulnya The Six Triple X gitu. Itu cerita tentang bagaimana seorang pemimpin berada di dalam lingkungan apa batalionnya dan dia itu memahami siapa batalionnya itu. Walaupun ini filmnya tentang perang dunia kedua gitu. Tapi itu akan mengantarkan sangat bagus kepada seorang leader bagaimana memahami anak buahnya dengan berbagai pola. Mau pakai pola otoriter kah, mau pakai pola demokratis kah, atau mau pakai transaksional, itu kan semacam gaya masing-masing ya. Tapi paling tidak secara esensi itu perlu terantarkan. Jadi pandangan saya gini, Mbak Win, sepanjang esensi terantarkan, kita tidak akan terjebak pada viralisasi. Gitu. Yang sekarang dominan itu kan viralisasi, tetapi orang tidak dikenalkan pada sebuah proses esensi. Gitu. Nah, anak muda di dunia organisasi itu perlu diajari tentang esensi, kan gitu. Oke, baik begitu, Mbak Wina. Oke, Kalau ya, monggo Pak. ya ada Mbak Vivi ini kayaknya. Iya, selanjutnya dari Mbak Vivi. Terima kasih Pak Mariono. Saya manggilnya agak-agak segan Pak. Bapak saya juga namanya Sumariono. Kalau manggil Papa kan nggak mungkin ya Pak. Ya, Izin, ya. izin Bapak Monggo. saya tidak menghidupkan kamera Pak. Jadi kebetulan saya dari bagian pembangunan budaya di salah satu kementerian Pak. 65% pegawai kami itu adalah Gen Z. Ya. Dan ini sudah menimbulkan banyak konflik di kementerian gitu ya. Ya. Jadi ternyata ketika kami sedang melakukan riset dan penelitian, ternyata yang susah diajak berubah adalah Gen X-nya, Pak. Jadi mereka yang tidak adaptif dan Ya. agak tidak mau berubah ya. Salah Ya. satunya kayak seperti mungkin karena Gen Z itu mungkin masih belum punya jati diri, sementara Gen X kan sudah punya pola kepemimpinan sendiri dan sudah punya karakter ya Pak. Jadi Ya. cenderung agak-agak egois gitu. Ya. Apalagi di kantor kami itu ada target penerimaan negara. Nah, si Gen X-nya ini bilang, saya begini aja, target saya tercapai gitu loh. Kenapa saya harus mengalah
dan memanjakan Gen Z. Nah, ini yang dari kantor pusat itu agak kesusahan ketika kita mau menyampaikan, dianggap oleh Gen X, para pimpinan yang 80% ada di tempat kita itu, kami memanjakan para Gen Z dan memfasilitasi. Jadi yang namanya DEI yang tadi Bapak sampaikan di depan itu masih belum terkonsep gitu loh di pola pikir para pimpinan. Mohon arahannya Pak Sumaryono gimana cara menyampaikan nih kepada para Gen X pimpinan ini supaya mereka tuh lebih lentur dan lebih fleksibel. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Oke, ikutkan pelatihan 3 hari tentang psychological safety. Nah, yang ngomong Gen X. Di Magelang ya Pak? Nggak usah di Magelang. Nggak usah di Magelang. Di Karena Cilacap, di Nusa Kambangan. Oke itu. Ikut. Tapi nyambung sebentar sebelum dijawab ya monggo. Mas, Mbak Vivi ya. Saya tuh kok sepakat ya. Sebenarnya tentang label-label Gen Z ini kan persepsi dari orang-orang Gen X ya. Sehingga ya nggak nyambung gitu yang dirasakan atau dipersepsikan oleh Gen Z. Jelas-jelas ini ada dua generasi yang berbeda, kohortnya berbeda, hidupnya di zaman yang berbeda, sehingga gap persepsi ini yang kemudian justru menjadi masalah gitu. Jadi saya setuju tuh tadi sama Mbak Vivi, permasalahannya justru lebih banyak pada Gen X-nya yang belum bisa move on dari zamannya gitu ya. Sehingga ya begitu dia berinteraksi dengan Gen Z ya pasti saja akan banyak gap-gapnya gitu. Nah 3 hari di Cilacap setuju, tak ewangi. Yuk. Jadi Siap nanti Mbak Hurini, terima kasih. via CEP ya toh, via CEP melakukan proses itu. Dan memang ini kan materi ini sebenarnya bukan untuk Gen Z. Materi ini tuh kebanyakan memang untuk Gen X kan gitu. Jadi Gen X itu kan ya karena Gen X itu kan bicaranya status ya. Ya memang Gen X itu ke status, kemapanan itu Gen X banget gitu. Jadi mereka merasa agak terganggu eh, ketika apa yang dilakukan Gen Z itu kok nggak sama ya dengan saya. Waktu waktu saya itu nggak kayak gitu. Kok enak banget dia langsung dalam posisi seperti itu, cepet banget membuat solusi dan mereka kan track recordnya luar biasa ya. Kalau di swasta itu jelas ini Mbak. Kalau di pemerintah mungkin agak agak ada anu ya ngerem mereka ya. Eh apa ya karena proses hierarki barangkali. Kalau swasta itu teman-teman mengatakan kalau Gen Z itu bilang gini, 2 tahun gua nggak diapa-apain, gua resign, gitu katanya. Jadi 2 tahun dia merasa bahwa dia tidak berkembang, gitu ya. Dia akan resign. Gitu. Nah, terus ada yang menarik ini diskusi saya dengan anak saya nomor 2 itu, karena dia baru pindah kan. Terus ya saya tanya, dia pindah 2 tahun. Terus saya tanya, kenapa kamu pindah? Ya, saya merasa nggak ada apa-apa di sana. Gaji sih ya oke-oke saja gitu. Bahkan ketika dia itu bilang mau pindah itu, kemudian ada counter offering dari ownernya. Dinaikkan hampir 2 kali lipat gajinya. Terus dia bilang gini, lah ngapain nggak dulu-dulu? Kenapa baru saya mau pindah, saya di offer lebih tinggi kan gitu. Nah, dia jadi curiga. Kenapa? Jadi sebenarnya gaji saya awalnya itu nggak segitu harusnya kan gitu. Dia jadi apa mistrust kan. Nah, terus dia bilang ya aku mau ini cari ya portofolio tadi gitu. Terus saya nanya, kamu mau bertahan berapa tahun di tempat ini gitu ya. Dia bilang ya tergantung. Kalau bosnya itu paham dengan saya dan saya lihat bahwa proses apa namanya interaksinya itu uh, justru saling menumbuhkan, ya oke, saya mungkin nggak hanya 2 tahun gitu. Nah kebetulan saya cermati ini kadang-kadang itu dia rapat sampai jam 11 malam sebenarnya. Jadi kadang 11 malam itu kan saya telepon gitu. Apa saya sama
ibunya itu kan kadang ngontrol ya, yang namanya orang tua itu kan ya pengen ngontrol anaknya gitu kan. Terus saya nanya itu, lo kamu di mana? Sorry, aku masih diskusi ini sama bosku. Di mana? Di kafe gitu. Jam 11 loh saya bilang itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti sebentar lagi pulang kok. Jadi saya mikir-mikir, kalau cocok gitu ya, kalau cocok chemistry-nya itu nyambung dan itu akan membuat produktivitas mereka oke, dan itu tidak bicara tentang malas gitu. Padahal jam 8 dia besok harus ke kantor lagi kan. Itu oke gitu loh. Nah, sehingga memang yang menjadi PR betul Gen X-nya yang barangkali perlu dipikirkan bahwa dunia mereka itu beda dengan dunia kita. Cara mereka itu beda dengan cara kita. Nah, mereka bisa caranya melesat, kita dulu butuh pengalaman dari orang, arahan dari senior kita, harus ini nggak zamannya lagi misalnya. Gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Saya rasa nanti dihubungi aja Mbak Indra sebagai komandannya CEP untuk bisa membuat model-model kepemimpinan yang untuk khususnya Gen E kan. Itu di kacamata Gen Z itu ketika dapat kasus kayak tadi Mbak Vivi, itu mikirnya cuma satu loh mereka. Kapan ya atasan saya ini masuk surga? Gitu katanya. Ya, dia nggak berdoa tentang neraka loh. Kapan ya masuk surga? Nah, syaratnya masuk surga kan ada. Apa Thomas? Syaratnya masuk surga Thomas? Ya, Ya, adalah Pak. wafat dulu. Berpulang dulu. Ulang dulu. Bahasa mereka sopan. Dan itu di e-commerce itu banyak itu apa namanya sindiran-sindiran untuk para Gen X yang jadi bos itu. Nah, cuma masalahnya kan Gen X-nya nggak pernah baca e-commerce. Ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Mariono. Terlihat sih Pak ketika nanti mutasi, kalau anak buahnya potong kambing, ada kambing guling Pak, berarti syukuran bosnya pindah. Terima Itu kasih Pak Mariono. Terima masih kasih Bu untung, Reni, Bu Ina. masih untung kambing goreng. Kalau selebrasinya ngundang apa orkes Lorenza, wah luar biasa malah. Oh, oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Ibu Vivi dan juga Pak Marian untuk sharingnya. Di chat masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari Mas Kabul, ini mau saya bacakan atau Mas Kabul mau menyampaikan secara langsung? Kabul mau nguji, wih Kabul. Monggo dibacakan nggak apa. Oke, dari Mas Kabul ada pertanyaan psychological safety, apakah ada korelasinya dengan produktivitas, Pak Mariano? Oh, ada. Kalau jawabannya ada. Jadi karena gini ya, uh, orang dewasa itu tidak akan pernah mau salah. Kalau ada kesalahan, nah ini yang diajarkan oleh apa perusahaan saya dulu di United Tractor, saya sebut itu ya. Oh itu apa menarik itu. Kalau kita buat salah, kalau ada temanmu buat salah, itu pasti tidak sengaja, karena dia orang dewasa, gitu. Jadi orang dewasa itu tidak ada punya niat untuk berbuat salah. Kalau dia keliru, itu nggak sengaja. Dan dia pasti menyesal, kan gitu. Wong segampang kok. Mbak Weni ini kalau marahi anaknya yang di psikologi itu kan, paling kan setelah itu kan nangis gitu kan. Menyesal, kok aku nesu gitu kan. Tapi tidak ditampilkan depan anaknya gitu. Karena kan ini. Nah, masalahnya begitu berarti memang kita ada biaya Mas Kabul. Jadi ketika kita membiarkan mereka belajar dari kesalahan gitu, itu kan ada satu cost ya, yang kita barangkali, nah ini yang ditakutkan oleh generasi X. Kalau anak buahnya keliru, itu kan nanti berdampak pada dia, kan gitu. Berdampak pada dia, karir dia, gitu. Ah, jadi anak buahnya dipaksa untuk benar terus. Nah, masalahnya adalah anak buahnya itu dengan masa kerja tertentu, dengan pola pikir tertentu, dengan model tertentu yang mungkin dia belum punya pemahaman tentang konteks secara utuh kan gitu.
Sehingga ketika dia menargetkan benar 100%, ya nggak mungkin dong. Pasti ada peluang salah, ada peluang resiko gagal. Nah, justru yang kita perhatikan adalah bagaimana solve problem setelah gagal itu. Tuh. Jadi, produktivitasnya adalah dia diajak berpikir untuk membuat solusi-solusi baru atas permasalahan-permasalahan yang pernah gitu. Dan bahkan kadang-kadang memunculkan hal yang menurut kita kadang-kadang tidak terduga loh. Inovasi gitu ya kayaknya. Bisa inovasi karena kan decision-nya juga bisa berubah juga. Mhm. Ya, jadi itu kan sebenarnya dulu kalau namanya konsepnya itu Mas, kalau saya pelajari tentang Yes, uh, Mas. psiko apa psychological safety itu sebenarnya di ilmu kita itu ada, tapi kita tidak terapkan, yaitu namanya 3 prinsip kepemimpinan ala Ki Hajar Dewantara. Apa Eng sih? Matio, Eng Iya, Matio Mangun Karso, tuturi handayani aku elinge kuwi dok. ya, ing ngarsa sung tulodo, Nah, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi monitoring itu kan sebenarnya proses. Jadi ketika dia memberikan contoh dan itu kemudian sudah benar, itu kan nggak perlu ada sebuah proses yang dia harus menyalahkan. Tetapi ketika ada sebuah kesalahan, monitoring itu yang harus dilakukan, gitu. Menjaga semangat untuk ini. Nah, begitu kira-kira. Itu yang terima kasih. Keren ini dialog diskusinya siang ini, Mas Mariano matur nuwun. tur nuwun Mas Kabul. Nah, sesuk kan gantian Mas Kabul, tadi aku iso sinau karo Mas Kabul. Iya, jadi Mas Kabul salah satu speaker kita. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman nanti akan ikutin terus gitu ya. Ini sekalian promosi ya. Saya itu agak hati-hati menyebut nama Mas Kabul ya, wong bapak tiri saya itu namanya Kabul ya. Aku manggilnya siapa ini? Nak Mariono. Oh, Matur besok Mas nuwun. Kabul toh besok. Iya, Om. Iya. Iya, Mbak. Hadir nggih. Harus Kita itu. belajar bersama. Iya, oke. Jadi nanti boleh diikutin terus untuk seri webinarnya ini. Saya sekalian promosi nih mumpung masuk nih momennya. Ayo, Nak, ikut lagi, Nak. Kita, Nak. Siap. Asik banget. Oke, ya mungkin sebelumnya terima kasih Mas Kabul untuk pertanyaannya dan kita bisa lanjut untuk beberapa pertanyaan berikutnya gitu Pak Mariano, mungkin 2 lagi Oh, monggo berikutnya. silakan. Yang pertama dari Mas Yuditya, mungkin mau disampaikan secara langsung atau saya bacakan? Mas Yuditya masih di sini? Ya dibacakan dulu, nanti kan Bacakan ya. aku bisa berkomunikasi Mas Oke. Yudit ya. Ya. Iya. Bapak izin bertanya, saat ini di kantor saya dan tim diminta atasan untuk membuat riset kecil-kecilan tentang performa Gen Z. Bolehkah saya diberi arahan tentang bagaimana mengukurnya dari sisi ilmu psikologi agar tidak terkesan bias dan subjektif, mengingat karakter Gen Z yang kritis dan akan meminta feedback yang jelas atas penilaiannya? Ya, ya. Kan yang diminta untuk kinerja ya, yang diukur. Ya, dibaca aja buku kinerja, komponennya apa saja, unsurnya apa saja, kemudian dibuat satu proses pengukuran kepada mereka. Cuma jangan lupa beberapa identitas dalam pengertian masa kerja dan sebagainya, serta pengalaman itu perlu disampaikan. Kemudian perlu lihat perspektif konteks itu dari sisi pemahaman mereka dan bicara plus minus gitu. Siapa tahu itu juga membuat sebuah kesadaran baru terhadap para leader di tempat Mas Yuditya tadi, supaya mereka paham kebutuhan para Gen Z di dalam proses kinerja, dan semoga teman-teman leader bisa memahaminya itu dalam perspektif yang lebih positif, bukan perspektif yang negatif. Maksud saya gini, begitu nanti kata kuncinya muncul bahwa mereka baperan, nah, terus mereka leadernya mengatakan, nah apa yang gua bilang gitu.
Tapi harus dilihat juga yang positif gitu. Jadi nggak adil. Makanya cara menyajikannya nanti mempresentasikan itu harus betul-betul basic data yang benar, dan yang kedua bagus juga kalau di model satu lagi tentang kualitatifnya, jadi kayak ada focus group discussion, cari eh, Gen Z yang bagus sama Gen Z yang mungkin tidak bagus di kacamata kinerja gitu ya. Karena kalau kita petakan itu kan sebenarnya di dalam satu teori manajemen itu kan ada 4 kelompok ya. Satu, mau dan mampu itu jadi star, mau tapi tidak mampu itu bisa jadi apa pekerja keras gitu. Kemudian ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini troublemaker biasanya. Kemudian yang berikutnya tidak mau tidak mampu itu deadwood ya misalnya. Nah, fokus kita justru yang kelompok mau dan sorry eh, mampu tapi tidak mau. Karena asumsinya generasi Z ini kan talented people. Jadi problemnya saya rasa bukan problem yang terakhir. Harusnya kelompoknya cuma ada 3. Nah itu tolong nanti bisa dipetakan juga, gitu Mas. Sehingga kita bisa memperhatikan. Karena ketika dia tidak perform, itu bukan berarti hanya bicara salah mereka loh. Jangan-jangan dia salah tempat. Jangan-jangan dia salah leader. Ya, jangan-jangan dia punya permasalahan tertentu dengan apa yang dia jalani saat ini. Mungkin begitu. Ye, matur nuwun. Oke. Ya, terima kasih Pak Marian untuk jawabannya dan juga Mas Yuditya untuk pertanyaannya. Satu lagi, ada pertanyaan dari Ibu Vestiana. Izin Pak, ketika menyampaikan meaning kepada Gen Z, apakah konteks yang digunakan, dikenal atau tidak oleh Gen Z menjadi penting? Sepenting apa? Misalnya tadi ada film Perang Dunia II digunakan untuk menyampaikan meaning atau value, gitu Pak. Oke. Jadi apakah mungkin gitu ya? Saya membawa kelas ini di kelas Magister Manajemen di Jakarta yang rata-rata adalah generasi Z, dan mereka pekerja-pekerja yang mungkin sudah level madya gitu ya. Saya minta nonton film ini, kemudian saya minta mengartikan apa sih esensi dari film ini, dan itu keren banget. Mereka itu related gitu, bahwa ini, dan kemudian saya tanya, gimana relatednya dengan dunia kerja saat ini? Itu dia bisa memaparkan bahwa apa yang dia lihat, bahwa ya seorang leader itu ya punya beberapa komponen ini. Memang ada komponen yang nggak sesuai dengan zaman ini, tapi komponen itu ini apa namanya, ya penting dalam sejarah siapapun. Jadi karena dia sudah bekerja ya, dan dia agensi, dia mengatakan bahwa yang diantarkan salah satunya itu tentang disiplin. Apapun kondisinya dia harus tegak gitu ya di dalam satu satu segmen film itu. Itu mereka menganggap bahwa ya mungkin karena tentara ya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya disiplin di dalam pengalaman saya sebagai seorang pekerja untuk kemudian menjadi saya di dalam karir sekarang, ini Gen Z yang bilang, ya itu menjadi poin. Disiplin saya adalah disiplin teguh pada karir yang saya pilih gitu. Jadi saya tidak boleh meleng dengan yang lain. Jadi mereka bisa merelatekan. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa mereka nggak akan bisa menyerap sesuatu. Ya, ketika mereka diberi kesempatan untuk ini, saya kadang-kadang malah terheran-heran. Kok bisa ya dia menemukan beberapa kata yang related dengan kondisi saat ini? Gitu. Itu itu salah satu contoh ya yang saya tangkap bahwa ketika kehadiran film ini, bagaimana saya menjelaskan itu kepada teman-teman, dan bagi saya bukan saya yang menjelaskan, mereka yang menjelaskan makna dari film itu, dan itulah yang saya perlukan di sebuah proses. Nah, itu yang bicara esensi. Jadi apapun, misalnya ada juga kalau teman-teman eh, saya itu sering lihat ini ya. Sekarang itu ada
ada TikTok yang mungkin bukan TikTok ya, kayak di dunia medsos, tapi yang isi itu adalah seorang filosof dari Jogja, namanya Faiz, siapa Faiz gitu ya. Eh, itu menurut saya adalah kata-kata yang sebenarnya eh, apa yang mungkin dalam pembicaraan itu eh, sesuatu yang biasa kita dengar, tetapi ketika itu disampaikan oleh filosof dengan kedalaman proses berpikir ini, saya pikir dan dia menyatakannya itu cocok banget untuk anak muda gitu. Nah, itu eh, perlu dan saya lihat berapa yang follow gitu ya, berapa yang mengikuti proses itu ya anak-anak muda gitu. Nah, yang saya cek itu di siapa yang mengikuti itu ya anak-anak muda dan artinya bahwa mereka memang butuh haus terhadap eh, hakikat atau esensi dari sebuah proses yang namanya kerja. Jadi dan itu lahan kita dan itu kompetensi kita. Nah, jadi saya malah justru dulu teringat buku semester 1 yang saya baca itu. Jadi ada ada 3 buku yang saya baca. Yang satu itu karena diberi oleh mantan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Oh, itu ada buku satu yang namanya Tauhid, itu dikasih ke saya dari Imaduddin Abdurrahman. Kemudian buku yang kedua yang saya cari itu judulnya Cinta dari Erich Fromm, sama satu lagi yaitu tentang Menjadi dan Memiliki dari Erich Fromm. Itu bicara esensi. Kata dia, cinta itu tidak sekedar memiliki, tetapi cinta itu adalah perasaan kita untuk eh, bisa menyayangi dia dan membuat kebahagiaan. Nah, itu katanya. Wah, saya pikir ya kalau kita mencintai mahasiswa kita, kita mengkasihnya, ya bagaimana dia harus bahagia, kan gitu aja. Mencintai teman kita, gimana kita bahagia gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi medianya terserah gitu ya. Kalau media-media baru, film-film baru sih banyak sih yang punya makna itu. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Pak Mariano untuk sharingnya dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian.